Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini yang dirilis oleh Tempo bahwa dugaan upaya kriminalisasi Anies Baswedan, Nasdem, jika benar membahayakan demokrasi. Nah, ini yang dituduhkan kepada kepada Anies Baswedan, dan tentu tidak hanya ini, bahkan Partai Demokrat sudah dengar upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu, ada yang mengatakan bahwa dari ex-komisioner KPK bilang ada indikasi kuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi. Ini sudah jelas, sudah mencederai demokrasi kita begitu. Kalau sudah dari PPK temuannya tidak ada, terus kemudian dari anggota penyelidikan yang lain sudah tidak ada kesulitan untuk menemukan kasus korupsi Anies Baswedan, ya ngapain kita harus diproses begitu? Kenapa kita naik ke penyidikan begitu? Dan hari ini adalah kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan di luar sana, para cebong-cebong menghashtag Anies Baswedan, tangkap Anies Baswedan begitu. Dan persoalan di sinilah bukan persoalan nangkap-menangkapnya, tapi persoalan di sinilah apakah ada korupsi atau tidak begitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Masalah kebencian seseorang kepada siapapun, jangan sampai ada rasa iri hati kepada Anies Baswedan. Dan bahkan di luar sana mungkin ya namanya tidak tahu, pasti digoreng habis-habisan kan. Dan bahkan Tempo merilis kemarin itu sudah ada indikasi penjagalan terhadap Anies Baswedan. Dan bahkan Firly mengatakan Anies Baswedan harus ditindaklanjuti kepada penyidikan. Dan bahkan komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini yang hari ini menjadi trending topik ini. Ex-komisioner KPK bilang ada indikasi kuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi. Dan bahkan ini dari Satria, Ketua KPK Firly Bahuri ditenggarai terus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Dan bahkan saya sudah jelaskan di konten sebelumnya nih, seluruh warga Indonesia tahu Anies Baswedan orang yang baik dan jujur yang tidak ada visi pribadi korupsi. Maka beliau aset bangsa. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Hasbunallahu ni'mal wakil. Masih banyak ini yang dilakukan ini. Cara-cara kotor dan keji menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden RI 2024. Ini Ketua Firly Bahuri tersebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Terus kemudian ada keinginan ini yang dilingkari, ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Jadi artinya kalau kita melihat ini, kalau sudah ada tindak pidana korupsi, mau dideklarasi, mau apa, itu sebenarnya tinggal tangkap aja kalau bukti korupsi. Kalau tidak ada bukti sama sekali terhadap korupsi ini, ngapain kita harus menangkap orang yang tidak punya tindak pidana korupsi? Ini akal sehatnya kita harus pakai begitu. Kalau ini keinginannya Pak Firly sendiri, ya yang jelas ini sudah mencederai demokrasi kita. Dan bahkan trust kepercayaan terhadap KPK sekarang mungkin semakin menurun begitu. Dan bahkan di sini ini apa benar Anies Baswedan akan ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Formula E? Jika benar terjadi, saya hakul yakin dengan hipotesisku bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dalam kasus korupsi lebih karena political choice daripada karena legal choice. Anda tidak setuju? Mari berdebat. Ini sudah mengajak berdebat dari Beni Herman. Dan bahkan kalau kita manuver dari Firly ini sangat luar biasa sekali ya. Dia menjegal Anies Baswedan dan berbagai hal. Mungkin ada bisikan-bisikan dari oligarki atau kepentingan-kepentingan lain agar Anies Baswedan tidak bisa menjadi capres 2024. Ini koran Tempo, manuver Firly menjegal Anies Baswedan. Ini koran Tempo yang mengatakan seperti ini. Masa orang-orang di luar sana tidak percaya terhadap apa yang diliput oleh Tempo? Tempo itu tidak sembarangan untuk kita liput begitu. Jadi harus ada informasi dan wawancara yang jelas untuk melakukan ini dan bisa dipercaya. Dan bahkan
orang-orang di luar sana mungkin tidak membaca terhadap apa yang dirilis oleh koran Tempo ini begitu, dan ini bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan karena satu-satunya media yang paling dipercaya oleh masyarakat kadang ini adalah Tempo, dan berani sekali mengkritik pemerintah kalau salah, siapapun dikritik begitu. Ini jahat bukan? Mencengangkan laporan Tempo menyebutkan ada pemufakatan jahat Ketua KPK kriminalisasi Anies Baswedan. Wah, luar biasa ini. Dan bahkan mari kita baca beritanya seperti ini. Ini, dugaan upaya kriminalisasi Anies Baswedan Nasdem jika benar membahayakan demokrasi. Mari kita baca. Dari Tempo Jakarta, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan belum mendengar kabar adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam perkara pergelaran Formula E. Meskipun demikian, dia menyayangkan jika kabar tersebut benar adanya. Dan bahkan Ali menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menangani perkara dugaan Formula E perlu mengklarifikasi masalah ini. Kendati begitu, jika benar ada upaya kriminalisasi terhadap Anies, ia menilai hal ini akan membahayakan demokrasi. Cerita tentang upaya atau ada orang yang memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka ini perlu diklarifikasi teman-teman wartawan terhadap internal itu. Kalau benar, maka ini akan membahayakan proses demokrasi kita. Ali menjelaskan, saat ini Anies Baswedan menjadi pusat perhatian jika terbukti ada upaya untuk menjegal Anies. Ali menilai hal ini bakal menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Ali, paling tidak saat ini Anies masih menjadi saksi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK. Menurutnya, Anies sudah berupaya memberikan klarifikasi agar kasus Formula E ini menjadi terang. Ali menilai apa yang dilakukan KPK masih dalam koridor penyelidikan yang didasarkan pada aduan masyarakat. Dan bahkan koran Tempo edisi ini Sabtu Oktober 2022 menurunkan laporan soal adanya upaya sistematis untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggara Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan komisi tersebut dikabarkan terus mendesak agar kasus itu segera naik ke tingkat penyidikan. Padahal berdasarkan hasil sudah gelar perkara, penyidik menyatakan belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ini kan sudah jelas. Ini belum ada bukti dan bahkan kesulitan menemukan bukti itu. Ini kan ada upaya-upaya politis untuk menjegal Anies Baswedan begitu. Dan bahkan upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka ini kabarnya akan dilakukan sebelum dia deklarasi sebagai calon presiden oleh sejumlah partai politik. Anies sendiri kabarnya akan segera dideklarasi sebagai calon presiden oleh koalisi 3 partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pada November mendatang. Jadi saking khawatirnya terhadap Anies Baswedan takut menjadi presiden, sampai KPK hari ini menjegal Anies Baswedan. Karena satu-satunya menjegal Anies Baswedan lewat seperti ini begitu. Nah, persoalan sekarang adalah harus ditanggapi oleh KPK hari ini, harus memberikan pernyataan Ketua KPK Firly kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi baru. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Kalau ini benar ya hancur negara kita begitu. Bahkan ya kita bubarkan saja KPK kalau tidak kooperatif atau tidak independen, dalam artian apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau ada tindak pidana korupsi, saya mengapresiasi sekali kepada KPK. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, jangan membuat gaduh di masyarakat agar trust kepercayaan dari KPK itu sudah ada begitu. Tidak hilang maksudnya. Dan bahkan dalam berita lain mengatakan bahwa seperti ini. Pantas ya apa yang disampaikan oleh Demokrat kemarin, dia mengatakan seperti ini begitu. Bahkan dari Partai Demokrat sudah dengar upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan bahkan di sini dari Tempo juga mengatakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Luakumi menyatakan sudah mendengar kabar adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam perkara pergelaran Formula E. Dia menilai upaya tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Kamhar menyatakan upaya kriminalisasi itu sebelumnya telah menyebar internal partai. Kala itu partai berlambang bintang Mercy ini mengadakan diskusi internal yang menghadirkan Andi Arief sebagai narasumber. Ini Andi Arief luar biasa ya kalau kita melihat ini. Dia sudah tahu apa yang dilakukan oleh KPK dan bahkan di sini Demokrat menilai kriminalisasi sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Kamhar menyebutkan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggunakan hukum dalam upaya kriminalisasi Anies sangat tidak diinginkan baik oleh partainya maupun publik. Ia berharap publik dapat turut andil mengawasi dan mengontrol isu ini untuk menghadirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bahkan kriminalisasi itu muncul, Partai Demokrat disebut-sebut akan menjalin koalisi bersama Partai Nasdem, PKS, dan beberapa partai lainnya untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan pembahasan isu penjagalan Anies bersama calon mitra koalisi sudah menjadi keniscayaan, mengingat Anies digadang-gadang menjadi calon yang diusung dalam Pilpres 2024. Bahkan Firly mendesak agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka. Koran Tempo bertajuk Siasat Firly Menjerat Anies edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Ini sangat luar biasa sekali Tempo ini. Memberikan sebuah informasi dan ini harus ditanggapi oleh Firly sebagai Ketua KPK. Menyebutkan adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyidik agar menaikkan terus Formula E ke tahap penyidikan, kendati masih minim bukti. Upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka ini sedianya dilakukan sebelum adanya deklarasi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya kalau kita mencegal Anies Baswedan begitu, dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Ini pasti kalau hari ini sebenarnya kalau ada laporan atau ada berita seperti ini seharusnya ditanggapi oleh KPK, oleh Firly pada hari siang atau malam pun kalau mendengar hal seperti ini, karena ini sudah mencederai dengan berbagai hal yang tidak diinginkan. Ini perlu digarisbawahi kepada Firly, semoga video ini sampai kepada telinga Firly ya. Bahkan hari ini KPK itu bukan milik Firly ya. Dan bahkan saya katakan kalau memang ada indikasi korupsi, ya silahkan proses secara hukum, saya mengapresiasi sekali. Tetapi kalau tidak ada tindak pidana korupsi, ngapain mengurus orang yang tidak ada bukti sama sekali begitu. Dan bahkan lebih fokus kepada yang lain, korupsi-korupsi yang lain. Harun Masiku masih banyak. Kemudian korupsi-korupsi yang lain tidak fokus ke situ begitu. Dan bahkan yang yang digali terus orang-orang yang tidak tidak ada pidana korupsi, walaupun di luar sana banyak gorengan-gorengan yang melaporkan Anies Baswedan begini begini itu, tetapi pendukung Anies Baswedan tidak tergoyah sedikit pun dengan hal berita seperti ini begitu. Dan ini adalah upaya penjagalan luar biasa, dan bahkan mantan KPK juga mengatakan ada kriminalisasi seperti itu. Dan ini perlu digarisbawahi, kalau KPK ingin dipercaya oleh masyarakat, mari kita buktikan Firly harus mengatakan di depan media apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar apa yang disampaikan oleh Tempo tersebut. Dan bahkan bawahannya dari Firly sendiri yang mengatakan, yang diwawancarai, tidak ada bukti kesulitan sama sekali. Dan bahkan Firly akan mendatangkan pengacara-pengacara handal untuk melakukan tindak pidana korupsi kepada Anies Baswedan untuk dugaan tindak pidana korupsi. Ada yang mau, ada yang tidak begitu. Ini menjadi persoalan penting begitu. Sampai segitunya KPK melakukan penjagalan terhadap Anies Baswedan. Bahkan dalam ex-komisioner KPU ini yang mengatakan, Komisioner KPK bilang ada indikasi kuat Anies Baswedan ingin kriminalisasi. Nah ini dari Tempo Jakarta, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto menduga ada upaya mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskan secara gamblang pada waktunya. Nampaknya hal itu tinggal menunggu waktu saja, kata Bambang Wijoyanto.
dan bahkan permainan politik ini. Menurut dia, bila dugaan upaya kriminalisasi itu benar, maka hal ini membuktikan ada problem serius di pimpinan KPK. Menurut dia, KPK telah diseret untuk bermain politik. Kalau ini terjadi, tudingan adanya near integritas sebagai pimpinan KPK memperoleh legitimasi dan KPK diseret pada absurditas, pusaran politik dan bermain-main politik yang makin menghancurkan kredibilitas kelembagaan KPK, kata BW. KPK telah menangani kasus Formula E sejak November 2021. Kasus tersebut dilaporkan kelompok yang menamakan diri Studi Demokrasi Rakyat. Salah satu yang ditelisik KPK adalah mekanisme pembiayaan Formula E dan komitmen fee sebanyak 560 miliar. Selama penyelidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus, serta Anies juga sudah diperiksa. Setelah pemeriksaan 7 September 2022, Anies mengharap keterangannya dapat membuat kasus Formula E semakin terang. KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Gelar perkara terakhir kabarnya digelar pada Rabu 28 September 2022. Pimpinan KPK Firly Bahuri Alexander Marwata dan Nurul Gufron dan Deputi Penindakan KPK Karyoto belum menjawab pertanyaan Tempo soal tudingan upaya kriminalisasi sementara. Wakil Ketua Nawawi Pamolangko meminta Tempo menghubungi juru bicara KPK Ali Fikri. Coba konfirmasi ke pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri atau kepada pimpinan yang membawakan penindakan, kata Firly. Ali Fikri belum merespon pesan Tempo. Kalau berani saya tantang Pak Firly untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar manuver ini berangkat dari Pak Firly sendiri? Atau jangan-jangan ini bermain kedip mata dengan orang? Ini persoalan penting, Pak. Bapak harus tegas, harus independen. Kalau memang ada tindak pidana korupsi, silakan proses. Saya mengapresiasi. Tetapi kalau tidak ada, jangan Anda seenaknya untuk melakukan atau menangkap orang. Dan ini adalah harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Bahkan di luar sana orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan juga ada hashtag luar biasa di Twitter, tangkap Anies Baswedan. Inilah kekeliruan besar. Padahal Tempo yang sudah dipercaya oleh publik di masyarakat, beritanya bahkan tidak percaya begitu, saking bencinya kepada Anies Baswedan. Seperti ini berita yang di hashtag tangkap Anies Baswedan di Twitter. Ini menjadi trending topik hari ini, tangkap Anies Baswedan. Menjadi trending topik, semuanya menjadi di sini. Ini di sini satu kolam. Para buzzer dan dan cebong ini satu kolam di sini untuk menghashtag tangkap Anies Baswedan ini. Buzzer teriak buzzer. Emang udah selayaknya tangkap Anies Baswedan ini. Ketua KPK sebut Anies Baswedan tahu banyak soal dugaan korupsi. Itu sudah lama sebenarnya ini. Ini pendukungnya bilang meramal itu haram, nyatanya sudah meramal. Belum dilakukan survei tanggal 1 Oktober sudah tahu hasil survei 16 Oktober. Hebat. Apapun akan dilakukan walaupun bisa membahayakan bangsa, karena bagi dia politik identitas dianggap wajar. Ini kelompoknya. Ya, para cebong-cebong satu kolam di sini, para buzzer dan sebagainya. Kocak udah hashtag tangkap Anies Baswedan. Ini padahal kasus yang banyak terjadi negara Indonesia dari anak Pak Jokowi yang jadi gubernur Solo nggak terkuat dan rakyatnya miskin parah. Nggak ada majunya tuh kota. Gue semakin rakyat Jakarta bangga punya gubernur Anies Baswedan. Ini yang pro terhadap Anies Baswedan. Pada takut ya Anies jadi presiden, haha, makanya mau tangkap Anies Baswedan. Kejurahan, ini KPK tegaskan penggunaan APBD untuk Formula E tak dibenarkan. Ini banyak sekali yang ingin hashtag tangkap Anies Baswedan. Ya ini lagi, sebelumnya KPK pernah tegaskan bahwa penggunaan APBD untuk V tidak dibenarkan, tapi diam aja hingga balapan kejar tayang. Itu dikebut pekerjaannya. Ini yang menjadi tidak membaca data sama sekali ya. Ya biasalah, memang otaknya kebalik para cebong-cebong di luar sana begitu. Dan bahkan banyak sekali yang menghashtag ini. Ini perbedaannya. Dia cari refreshing saja, hiburan ini. Kepada semua orang Papua, ayo bersuara dukung pemberantasan korupsi di Papua. Jangan biarkan Papua ditindas koruptor. Ini lagi, selama KPK hanya mencium adanya dugaan endus sebentar lagi menghop. Ini banyak sekali ini. Orang-orang yang tumbang bukan hanya karena banyak orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Ini kerja KPK diuji pengadilan bukan hasil ramalan.
opini dan halusinasi. Proses yang terjadi di KPK adalah proses hukum. Dituduh kriminalisasi Anies, Firly Bahuri kerja KPK diuji di pengadilan bukan hasil opini. Tangkap ini. Dituduh kriminalisasi Anies, Firly Bahuri kerja KPK diuji. Lah, ini harus diberikan klarifikasi kepada publik Firly ini. Jadi tidak hanya menangkap Anies Baswedan dan sebagainya, harus ada bukti. Apa buktinya kita sampaikan di masyarakat biar tidak menjadi bola liar, menjadi spekulasi di masyarakat begitu banyak ini esteknya ini. Jadi kesimpulan dari saya adalah bahwa siapapun orangnya kalau melakukan tindak pidana korupsi itu ditangkap. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, kemudian ada beberapa tempo yang menyatakan ini ada manuver dari Firly sendiri, dan bahkan dari orang-orang bisikan ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya rasa demokrasi kita gagal dan harus ganti KPK hari ini. Dan ini sudah jelas, kalau tidak diganti ya semuanya dicari-cari kesalahan begitu untuk kepentingan orang begitu. Dan ini perlu digarisbawahi, semoga ini video ini sampai kepada Pak Firly. Saya bukan mengkritik pemerintah, bukan mengkritik Pak Firly sebagai penegak hukum di KPK, tidak. Tetapi kami memberikan laporan apa yang disampaikan oleh Tempo ini begitu. Dan bahkan Pak Firly harus memberikan klarifikasi apakah benar seperti itu Pak Firly menover Anies Baswedan untuk menjagal Anies di 2024. Ini pertanyaan publik seperti itu dan harus memberikan keterangan hari ini. Kalau benar Firly mengatakan seperti itu, kita hari ini saya tunggu wawancaranya begitu. Jadi publik sekarang tidak mudah dibodohi dengan hal-hal sedemikian rupa begitu. Data, saya juga ada data. Kalau memang ada pembuktian bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai korupsi dan sebagainya, saya juga mencari data begitu agar semuanya tahu. Kalau memang datanya berbeda dengan Pak Firly yang kemudian bahwa Anies ada penyalahgunaan korupsi dan semuanya, sampaikan ke KPK biar data yang ada di situ, bukan seenaknya punya kekuasaan lalu menunjuk orang untuk ditangkap menjadi tersangka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.